Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Gayatri dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan nomor induk mahasiswa 2409511184 dan dari kelas D. Pada video ini yang berjudulkan Epicentrum Zoonosis di Indonesia, Ancaman Bakteri Zoonotik, saya akan membahas permasalahan bakteri dalam ekosistem masyarakat Indonesia yang telah melampaui batas spesiesnya, sehingga menuntut pendekatan terintegrasi yang dikenal sebagai One Health, dan menyajikan beberapa kasus tentang penyakit-penyakit bakteri yang mencakup bakteri Colibacillosis, Listeriosis, Campylobacteriosis, Streptococcus, dan Staphylococcus yang memiliki implikasi signifikan terhadap kesehatan hewan, keamanan pangan, dan kesehatan publik di Indonesia. Ada pula yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu latar belakang, masalah, analisis kasus, solusi dan upaya, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Pertama-tama, saya akan membahas tentang konteks permasalahan bakteri dalam ekosistem masyarakat. Adanya interaksi yang semakin intensif antara manusia, hewan, dan lingkungan telah menciptakan lingkungan yang ideal bagi penularan patogen bakteri. Di Indonesia, sektor peternakan dan produksi pangan hewani merupakan fondasi ekonomi, namun juga menjadi titik rentan utama terhadap munculnya dan menyebarnya penyakit infeksius. Bakteri patogen, baik yang bersifat kontagius maupun lingkungan, tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang masif melalui penurunan produktivitas dan tingginya angka mortalitas hewan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat melalui transmisi zoonotik, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Yang kedua, yakni konsep One Health. Pendekatan One Health itu sendiri mengakui bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan saling terkait erat. Dalam konteks permasalahan bakteri, kegagalan dalam mengelola sanitasi peternakan dapat berujung pada kontaminasi produk pangan dan akhirnya menyebabkan penyakit serius pada manusia. Oleh karena itu, penanganan penyakit bakteri veteriner memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan disiplin ilmu kedokteran hewan, kedokteran manusia, dan lingkungan. Yang ketiga, yakni patogen veteriner. Ada pula 5 penyakit bakteri yang memiliki potensi zoonotik tinggi. Yang pertama yakni Colibacillosis, kedua Listeriosis, ketiga Campylobacteriosis, keempat Streptococcus, dan yang kelima Staphylococcus. Ada pula masalah yang akan saya bahas, yakni kegagalan manajemen dan biosecurity. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus penyakit bakteri seperti Colibacillosis dan Mastitis yang berakar pada praktik manajemen dan biosecurity yang buruk. Hal ini mencakup kualitas air minum dan udara yang rendah di peternakan unggas, serta sanitasi proses pemerahan yang tidak memadai pada sapi perah. Kegagalan ini menciptakan lingkungan yang memfasilitasi proliferasi dan penularan patogen secara horizontal maupun vertikal. Masalah kedua yakni ancaman zoonosis dan keamanan pangan. Listeriosis dan Campylobacteriosis menyoroti risiko langsung terhadap kesehatan masyarakat melalui rantai makanan. Misalnya, Listeria monocytogenes dapat bertahan dalam kondisi dingin dan mengkontaminasi susu mentah dan produk olahan daging, menyebabkan listeriosis pada manusia dengan tingkat fatalitas hingga 30% pada kelompok berisiko tinggi. Masalah ketiga yakni resistensi antimikroba. Penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol, baik sebagai pengobatan maupun pemicu pertumbuhan, telah memicu munculnya bakteri resisten. Khususnya Staphylococcus telah menjadi fokus perhatian dengan munculnya methicillin-resistant Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pseudointermedius pada hewan kesayangan. Resistensi ini mempersulit penanganan klinis pada hewan dan meningkatkan risiko penularan galur resisten ke manusia, khususnya melalui kontak di klinik veteriner. Kemudian merupakan analisis kasus. Kasus yang pertama yakni Colibacillosis dengan krisis kualitas lingkungan unggas. Di Jawa dan Bali, Colibacillosis dilaporkan menjadi kasus primer hingga 79% dari total infeksi pada unggas. Kasus kritis ini seringkali bermanifestasi sebagai cholesepticemia yang diikuti ear-seculitis dan omphalitis pada anak ayam. Kasus kedua yakni Listeriosis dengan bahaya zoonotik dari produk susu mentah. Penelitian di Sulawesi Selatan menunjukkan isolasi Listeriosis monocytogenes dari susu sapi segar
menegaskan potensi kontaminasi pada rantai pangan. Meskipun sapi dapat menunjukkan gejala klinis saraf atau aborsi, kasus kritis ini sangatlah menakutkan karena adanya transmisi ke manusia melalui konsumsi produk susu mentah atau daging siap makan. Kasus ketiga yakni Campylobacteriosis dengan komplikasi saraf pasca infeksi pada anjing dan manusia. Pada anjing, infeksi Campylobacter sering menyebabkan diare parah, terutama pada musim hujan ketika sanitasi air menurun. Namun, kasus ini juga terjadi pada manusia dan hewan yang rentan, di mana infeksi dapat memicu komplikasi pasca infeksi yang fatal, seperti sindrom Guillain-Barré atau polineuropati akut yang menyebabkan kelumpuhan ascendens. Dan kasus terakhir yakni Streptococcus dan Staphylococcus dengan ancaman kronis pada industri sapi perah. Studi kasus di Kabupaten Bogor dan Baturaden menunjukkan prevalensi tinggi masitis, di mana Staphylococcus sp mendominasi hingga 77,3%, diikuti oleh Streptococcus sp. Kasus kritisnya yakni masitis subklinis kronis, di mana dapat menyebabkan kerusakan permanen secara signifikan yang mengurangi produksi susu. Solusi dan upaya pemecahan masalah. Ada pula solusi pertama yakni penguatan biosecurity dan manajemen higienis di tingkat peternakan dengan 1. Manajemen kualitas lingkungan dan kedua, kontrol zoonotik di rantai pangan. Ada pula solusi pengawasan dan strategi diagnostik berbasis laboratorium di mana akan diuji kepekaan antibiotik dan monitoring status kesehatan hewan. Solusi terakhir yakni protokol khusus untuk penyakit resisten dan zoonotik, di mana akan dilakukan pengendalian infeksi klinis dan edukasi serta komunikasi terhadap resiko. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi kali ini adalah permasalahan bakteri di masyarakat merupakan cerminan langsung dari dinamika interaksi One Health yang memerlukan respon yang holistik dan terkoordinasi. 5 patogen veteriner yang dipaparkan tadi mewakili spektrum ancaman yang luas, mulai dari kerugian produktivitas ternak hingga risiko fatalitas, zoonotik, dan krisis resistensi antimikroba. Sehingga ditegaskan bahwa faktor utama atau masalah utama adalah kegagalan biosecurity dan manajemen lingkungan yang kemudian diperparah oleh praktik penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana. Saran yakni pertama dapat mentransformasi manajemen peternakan, yang kedua menguatkan surveillance AMR, yang ketiga standarisasi protokol klinis, dan yang keempat edukasi zoonosis yang berkelanjutan. Baik, sekian dari saya, terima kasih.